ingin terus berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, sehingga nama Yesus yang akan dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma pasal yang ke-15, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama Roma pasal yang ke-15, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan membacanya bersama-sama. Untuk itu kita akan menghormati firman Tuhan yang akan kita baca. Kita bangkit berdiri. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Silakan duduk. Tema besar kita di sepanjang bulan Januari ini, kita berbicara tentang bagaimana kita menghormati Allah. Jadi sepanjang bulan Januari ini, dari minggu pertama sampai dengan minggu yang terakhir, kita akan belajar bagaimana sikap yang menghormati Allah bagi kita orang-orang percaya. Dan subtemanya minggu yang kedua, kita berbicara tentang bagaimana menaruh harapan kita kepada Allah. Dalam khotbah ini kita akan kaitkan kedua tema ini. Sikap yang menghormati Allah ini merupakan satu kunci, di mana jika kita melakukannya, kita akan mengalami mujizat demi mujizat di dalam hidup kita, maupun di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Hal ini saudara bisa lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-58, di mana dikatakan Yesus tidak membuat banyak mujizat di kampung halamannya Nazaret, karena mereka kecewa dan menolak Yesus. Sehingga Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ayat yang ke-57. Yesus tidak banyak membuat mujizat di kota kelahirannya. Sementara kalau kita melihat mujizat pertama dia lakukan di kota yang lain, di kota Kana. Kemudian dia membuat juga anak perwira istana di Kapernaum bisa hidup kembali. Bukan di Nazaret tetapi di Kapernaum. Karena ada sepasang pengantin yang menghormati Yesus, mengundang dia. Karena ada seorang perwira istana di Kapernaum yang sangat menghormati Yesus, sehingga Yesus buat mujizat-mujizat yang luar biasa di kedua kota tersebut. Bahkan di Betania, Lazarus yang sudah 4 hari dikubur dibangkitkan oleh Yesus karena pribadi-pribadi yang menghormati Dia. Dia tidak bisa menyembuhkan penyakit kusta daripada Simon dalam Markus pasal yang ke-7, karena Simon tidak menghormati Dia. Semakin Yesus kita hormati di dalam kehidupan ini, maka semakin nyata mujizatnya akan Dia lakukan di dalam dan melalui kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan
pertanyaan, bagaimana kebenaran ini kita aplikasikan di dalam kehidupan kita pribadi, ataupun di dalam pelayanan kita, di dalam ruang-ruang ibadah, atau di tempat-tempat ibadah. Apakah kita menghormati Tuhan Yesus yang selalu hadir di dalam setiap ibadah-ibadah kita? Kami sebagai hamba Tuhan menghormati Tuhan dengan mempersiapkan hidup kami di sepanjang minggu ini, agar supaya apa yang akan kami khotbahkan itu juga kami lakukan di dalam kehidupan ini. Artinya kita menghormati Tuhan jika kita mempersiapkan diri kita serta pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Kita menghormati Tuhan jika kita menjaga mulut, kaki dan tangan kita, pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian kita melayani Tuhan, menjadi saluran berkat-Nya, baik melalui mimbar ini maupun melalui setiap bidang pelayanan. Guru-guru sekolah minggu, asal creator yang menjalankan LCD, yang mengoperasikan juga video atau kamera, semua yang dalam melayani adalah saluran berkat Allah bagi umat Tuhan yang ada di tempat ini. Untuk itu kita perlu menghormati Tuhan, agar supaya saluran itu bersih, agar supaya berkat Tuhan yang disampaikan kepada kita itu akan mengalir menjadi berkat bagi orang yang kita layani. Sebab ketika kita mulai melayani, tetapi mereka tahu kehidupan kita di sepanjang minggu ini penuh dengan caci maki, penuh dengan tipu daya, tidak punya belas kasihan, maka pelayanan kita bukan menjadi berkat, tetapi menjadi batu sandungan untuk orang datang kepada Yesus, untuk datang memuliakan Tuhan di tempat ini. Bagaimana prakteknya di dalam ibadah-ibadah kita? Bagaimana kita menghormati Tuhan juga di dalam ruangan ibadah ini? Mari kita menghormati Tuhan, yaitu ketika sementara kita beribadah, sementara firman Tuhan diberitakan oleh gembala sidang, oleh siapapun juga, sementara kita beribadah kepada Tuhan, jangan ada lagi di antara kita yang sibuk membaca WhatsApp atau SMS atau pesan-pesan yang lain, atau bahkan menerima telepon atau menelpon, atau bahkan pada saat berdoa kita hanya mondar-mandir beribadah, ngobrol dengan satu dengan yang lain. Hal ini akan melukai hati Tuhan. Hal ini akan membuat Tuhan seperti tidak diterima di ruangan ibadah-ibadah kita. Bayangkan kalau kita berada di satu ruangan di mana Bapak Presiden Jokowi sedang berbicara, kemudian di depan dia kita sibuk dengan hal-hal yang saya katakan tadi. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, wali kota Surabaya dia sampai lompat dari podium, dia pergi menegur ASN yang hanya ngobrol ketika dia sedang berpidato. Tuhan tidak akan sama seperti dia, tetapi kita akan kehilangan damai sejati, kehilangan firman yang disampaikan, yang harusnya akan menolong jiwa kita ketika kita mengalami pergumulan di minggu yang akan datang. Tetapi karena kita tidak menghormati dia, ingat, saudara-saudaranya sendiri pun dia tidak berkati karena mereka tidak menghormati dia. Terlebih lagi kita, pohon zaitun yang hanya dicangkokkan di pohon zaitun yang sejati, yaitu Israel. Inilah yang menjadi alasan mengapa mujizat tidak terjadi atau belum terjadi di dalam kehidupan kita, atau mengapa sekian lama kita mengikuti Tuhan tetapi kita belum hidup dan menghasilkan buah yang lebat di dalam kehidupan ini. Saya dan keluarga belum sempurna di dalam menghormati Tuhan. Untuk itu kami harus saling mengingatkan untuk menghormati Tuhan di dalam setiap ibadah-ibadah. Dan untuk itu saya mengajak kita semua di dalam ketidaksempurnaan kita, di dalam menyenangkan hati Tuhan, menghormati Tuhan, mari kita bersama-sama beri dirimu disempurnakan. Roh Kudus tolong kita untuk menghormati Tuhan, baik dalam kehidupan hari lepas hari, demikian juga di dalam ibadah-ibadah yang diadakan di gereja kita. Biasanya saya mode pesawat ketika masuk di dalam ruang ibadah. Kalau saya aktifkan internet, itu hanya untuk mencari di internet artikel yang akan menguatkan atau menemukan firman Tuhan yang disampaikan. Karena saya percaya
Kita harus menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan itu kunci untuk kita mengalami mujizat di dalam kehidupan ini. Sebab jika kita menghormati Tuhan, maka kita bisa masuk kepada kebenaran yang berikutnya. Kita bisa menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Hal inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di kota Roma. Kalau kita mundur ke belakang di dalam pasal yang ke-14, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat kitab Roma, konteks daripada ayat ini adalah terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat. Ini bukan perselisihan soal visi dan misi. Ini bukan soal perselisihan dosa yang besar yang dilakukan oleh jemaat di Roma. Tetapi ini perbedaan dan perselisihan hanya karena ada yang mengatakan makanan ini halal, makanan ini tidak halal. Kemudian dalam ayat yang kelima ada yang mengatakan hari Sabat itu hari Sabtu untuk beribadah. Ini orang Kristen Israel. Sementara orang Kristen yang lain di Roma katakan enggak, kita harus beribadah pada waktu hari di mana Tuhan bangkit. Sehingga terjadi perbedaan. Untuk itu kita diingatkan juga pada pagi hari ini, Tuhan merindukan agar supaya sesama jemaat itu memiliki satu kesatuan, satu hati, satu visi, satu misi, supaya dikatakan di dalam ayat-ayat firman Tuhan tadi, supaya kita bisa memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Bagaimana kita akan memuliakan Tuhan dan Tuhan disenangkan kalau hati kita satu dengan yang lain terdapat perbedaan-perbedaan, saling membenci, saling curiga satu dengan yang lain, bahkan sampai diungkapkan dengan perkataan-perkataan yang bisa menjadi fitnah, hinaan, dan lain-lain sebagainya. Paulus di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ketiga, dia menasihati jemaat di Roma agar mereka, dia katakan, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Ada dua sikap yang tidak menghormati Tuhan yang Paulus inginkan diperbaiki oleh jemaat di Roma, yaitu yang suka menghina sesama mereka. Kemudian yang kedua, yang suka menghakimi sesama jemaat. Ini yang harus dibetulkan. Kalau jemaat di Roma ingin sempurna, sehingga mereka akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan, mereka harus memperbaiki kedua hal ini. Karena ketika saya melihat di dalam Alkitab, menghina sesama itu diibaratkan seperti mengolok-olok orang miskin. Amsal 17 ayat yang kelima. Dan siapa mengolok-olok orang miskin, dikatakan dia menghina penciptanya. Orang yang suka menghina, menertawakan kesalahan orang lain, mengolok-olok kesalahan orang lain, dia sebenarnya bukan menghina orang itu, tetapi dia sedang menghina Tuhan, Sang Penciptanya. Untuk itu diharapkan kita jangan melakukan hal-hal yang seperti itu. Di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang kedua, Paulus mengingatkan jemaat di Roma agar supaya mereka, daripada mereka menghina, daripada mereka menghakimi, dia katakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Daripada kita sibuk dengan mengurus orang lain, kesalahan-kesalahan orang lain, Rasul Paulus katakan kita kuat, kita menolong mereka yang lemah. Jangan kita hanya mencari kesenangan diri sendiri, tetapi kita mencari kesenangan sesama kita, mendoakan, menasehati, memberikan makanan, memberikan berkat kepada mereka yang susah dan yang dalam keadaan miskin, untuk membangun keimanan mereka, kerohanian mereka. Karena mungkin itu cara Tuhan untuk mencegah dia jatuh dalam pencobaan sebelum dia mencuri, atau sebelum dia lompat dari menara yang tinggi bunuh diri. Kalau ada anak Tuhan yang menolong mereka, mendoakan, mengasihi, sharing dengan mereka, maka mereka tidak akan melakukan tindakan yang konyol, yang hanya akan membawa kepada kebinasaan. Orang yang bunuh diri tidak akan masuk surga, tetapi masuk ke neraka. Orang Muslim bilang neraka jahanam.
Untuk itu kita perlu menolong mereka sebelum mereka mengambil tindakan yang seperti itu. Ketika kita menghormati Tuhan dengan cara dan sikap yang seperti ini, yaitu menghormati Dia dalam kehidupan kita hari lepas hari, yaitu dengan menghormati Dia di dalam ruangan-ruangan ibadah kita, dan kemudian dengan kita mengembangkan sikap yang tidak suka menghina dan menghakimi sesama kita, justru sebaliknya menolong mereka yang lemah, mengusahakan kesenangan sesama kita. Maka Amsal 14 ayat yang ke-31 bagian D, Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata, ketika kita melakukan hal ini, kita sedang memuliakan Tuhan atau kita sedang menghormati Tuhan. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia atau menghormati Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Kalau ini yang kita lakukan, maka Tuhan yang akan datang dalam kehidupan kita. Kita menaruh harap kepada Tuhan, tapi Tuhan yang akan terlebih dahulu berinisiatif akan menolong kita. Saudara ingat ketika di sinagog, ketika umat Allah di sinagog menyembah Allah dengan firman, menghormati Tuhan, suasana yang hening, suasana yang teduh, dan mereka merasakan Tuhan hadir karena memang Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Kemudian Yesus dikatakan oleh firman Tuhan, dia ke depan altar, kemudian dia memanggil orang-orang yang mengalami pergumulan, yang menaruh harap kepadanya. Apa yang kau mau, aku lakukan untukmu. Tuhan menawarkan pertolongan bagi orang yang menghormati Dia. Amin. Kita tidak perlu mencari susah-susah menyenangkan Tuhan, walaupun itu penting. Tetapi ketika kita menghormati Tuhan, ketika kita menyenangkan Tuhan, bukankah firman Tuhan berkata, Dia memberkati orang yang dicintainya, yang dikasihinya, bahkan pada waktu dia tidur. Daniel diberkati, diberikan penglihatan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, pembebasan bangsa Israel dari Babel kembali ke Israel. Selama mereka mengalami pembuangan 70 tahun, firman Tuhan katakan, Gabriel berkata kepada Daniel, engkau dikasihi oleh Tuhan, untuk itu aku memberikan jawaban atas doa-doamu. Ini juga yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita menghormati Tuhan, maka kita dapat menaruh harapan kita kepada Tuhan, karena Dia sangat senang menolong anak-anaknya yang menghormati Dia. Saudara ingat kisah Cornelius, perwira Italia yang tinggal di Israel. Dia bukan orang Israel, dia belum percaya kepada Tuhan, tetapi firman Tuhan berkata, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ia banyak membantu orang-orang yang miskin dari bangsa Yahudi, dan dia banyak berdoa kepada Allah. Kisah Para Rasul 10 ayat yang kedua. Dan Alkitab memberikan kesaksian, pada jam 3 petang malaikat Allah turun dari sorga, datang menghampiri Cornelius dan memberikan konfirmasi kepada dia. Dan kita tahu ceritanya, malaikat Allah juga datang kepada Petrus. Kemudian Petrus datang memberitakan Injil kepada Cornelius, dan Cornelius percaya kepada Yesus, dan dia dan seisi rumahnya dibaptis oleh Roh Kudus. Ini akan kita alami ketika kita menghormati Tuhan. Tuhan melawat, Tuhan datang dengan malaikatnya, seperti yang dialami oleh Yakub. Yakub memang artinya penipu. Dia memang menipu orang tuanya, menipu kakaknya. Tetapi firman Tuhan katakan, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa, Ia setia dan adil, Ia akan mengampuni dosa kita. Dan Yakub melakukan hal itu. Dia merendahkan diri, dia bertobat. Sekalipun bukan dia yang mengganti namanya, Allah yang mengganti namanya menjadi Israel. Dan pada waktu dia berada di Betel, dalam keadaan ketakutan, karena dia takut dikejar-kejar oleh Esau. Dia tidak tahu di mana rumah daripada pamannya Laban, saudara atau kakak laki-laki daripada ibunya. Dia tidak tahu.
Dan sementara dalam keadaan ketakutan, kemudian dia tidur dan dia bermimpi. Dia lihat di bumi didirikan tangga dari bumi ujungnya sampai ke langit. Dalam Ulangan pasal yang ke-28. Kemudian dilihat malaikat turun naik dan dikatakan Tuhan berada di samping daripada Yakub. Dan Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau, aku akan melindungi engkau, aku akan memberkati engkau, aku akan membawa engkau kembali ke tanah ini, keturunanmu akan diberkati. Dan apa yang terjadi? Dalam ayat yang ke-17, ini visi yang Tuhan kasih kepada gembala sidang. Dia katakan, sungguh dahsyat tempat ini. Ini pintu gerbang Allah. Ini rumah Allah. Dan dua hal yang dia buat sebagai komitmen untuk mempertegas imannya kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, batu yang aku pakai ini untuk tidur akan aku pakai untuk mendirikan rumah Allah. Dan kita tahu batu itu menjadi mezbah dan bait Allah Israel dibangun di Betel. Kemudian yang kedua dia katakan, 10% daripada penghasilanku Tuhan, aku akan persembahkan kepadamu. Orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, dia akan buat komitmen dan dia akan melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Demikian juga dengan saya dan saudara pada pagi hari ini. Mari kita menghormati Tuhan. Mari kita buat komitmen di tahun yang baru ini. Tuhan, aku akan menjadi berkat. Aku dan serta seisi rumahku akan takut akan Allah. Aku akan banyak memberi sedekah kepada orang-orang miskin. Aku akan senantiasa berdoa kepada Allah. Dan aku berkomitmen 1/10 daripada Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupanku, aku akan berikan kepadamu ya Tuhan. Kita melakukan itu secara total kepada Tuhan, berarti kita sedang menghormati Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan kita akan mengalami mujizat demi mujizat seperti yang dialami Cornelius. Demikian juga Tabita atau Dorcas. Saudara baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36. Dikatakan perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah kepada janda-janda di panti-panti Werda. Dia membuatkan pakaian-pakaian yang indah untuk mereka. Sehingga ketika satu dan lain hal dikatakan mungkin dia sakit, dia meninggal, janda-janda ini datang kepada Petrus dan berkata, lihat, dia sangat baik dalam kehidupan kami. Dia memperhatikan orang miskin, kami janda-janda. Maka Petrus tergerak oleh belas kasihan dan kuasa Allah bekerja, dan Tabita atau Dorcas itu dibangkitkan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hal yang sama Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita ketika kita menghormati Tuhan, dengan kita mengasihi sesama kita, memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, hidup dalam takut akan Allah, senantiasa berdoa kepada Allah. Kemudian kita mempersembahkan 1/10 daripada penghasilan kita. Kita akan melihat janji-janji Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Bagaimana caranya kita menaruh harapan pada Allah saja berdasarkan teks kita pada siang hari ini? Yang pertama-tama saya mencatat kebenaran yang pertama, bagaimana caranya kita menaruh harapan pada Allah. Dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Caranya kita menaruh harapan pada Allah saja dengan kita menjadikan firman Allah sebagai pegangan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Amin. Firman Allah. Manusia hanya hidup dari firman Allah. Firman Allah adalah makanan bagi jiwa kita. Firman Allah bisa menghancurkan setiap kecemaran dalam hati kita. Firman Allah bisa membangkitkan iman kita. Iman timbul oleh karena pendengaran akan firman Allah. Roma 10 ayat yang ke-17.
membaca firman Tuhan setiap hari, mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya setiap hari, akan membuat hidup kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13b. Bagian B, ayat 13 bagian B. Saudara dan saya akan berlimpah-limpah dalam pengharapan ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kemudian kita mempraktikkan firman Tuhan. Kita akan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bahkan ketika kita sedang mengalami duka cita, Allah akan menghibur kita melalui firman-Nya. Ketika oleh beratnya tekanan hidup ini, maka firman-Nya akan memberikan pengharapan kepada kita. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Perhatikan kata-kata Allah setia. Sekalipun manusia tidak setia kepada saudara, sekalipun saudara ditinggalkan, bahkan semua orang tidak ada yang memperhatikan saudara, tetapi firman Tuhan katakan Allah tetap setia. Dan karena itu sekalipun orang lain tidak bisa menolong saya dan saudara, Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika kita mengalami pergumulan, pertama-tama yang kita lakukan, buka firman Tuhan, baca firman Tuhan. Karena proses pertolongan Tuhan kepada kita atas setiap pencobaan yang kita alami akan kita mengerti dan pahami, dan akan kita sabar menjalaninya, seperti Abraham yang sabar menanti janji Allah memberikan anak kepadanya, dan tidak akan jatuh ke dalam kehancuran dan meninggalkan iman kita. Hal ini akan terjadi jika kita tekun membaca firman Tuhan, mempercayainya, serta yakin bahwa Tuhan itu setia dan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita sendirian. Amin. Hal yang kedua, bagaimana caranya menaruh harapan pada Allah saja. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Tujuan Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma agar supaya perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan di tengah-tengah jemaat di Roma itu bisa dihapuskan dan dihilangkan, supaya mereka menjadi satu hati, sehingga mereka menjadi satu suara, sehingga mereka dapat memuliakan Tuhan di dalam kehidupan pelayanan mereka. Memuliakan Tuhan dapat kita artikan secara luas. Hal ini dapat berupa kita menyanyikan lagu-lagu yang memuliakan namanya, seperti yang kita nyanyikan tadi. Memuliakan Tuhan juga bisa dapat seperti yang saya katakan di awal khotbah tadi, yaitu dengan menaruh belas kasihan kepada orang miskin. Memuliakan Tuhan juga dapat kita lakukan dengan mempersembahkan harta kita kepada Tuhan. Amsal 3 ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Itu cara kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan juga dapat kita lakukan dengan cara melayani Tuhan. Untuk itu jemaat-jemaat di CWS terus dihimbau agar semua terlibat di dalam pelayanan. Di luar gereja, saya percaya saudara sudah melayani, menjadi saksi. Saudara bisa melayani sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai juga pegawai negeri, bisa melayani sebagai pebisnis. Hidup kudus, hidup benar jadi kesaksian di organisasi-organisasi masyarakat. Bisa berupa di dalam KWSC juga. Ada Pak Desman, ada Pak Alex Litonga. Kita bisa melayani melalui jalur-jalur yang seperti ini. Tapi adalah lebih lengkap dan sempurna kalau kita juga melayani Tuhan di dalam rumahnya yang kudus.
pelayanan apapun juga, guru sekolah minggu, menjalankan kantor persembahan, menyambut tamu di depan, itu bisa kita lakukan. Song leader, backup singer, yang memegang LCD dan lain sebagainya. Dengan kita melayani Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Bapa akan dipermuliakan ketika kita melayani Dia. Bapa akan dimuliakan ketika kita berbuah di dalam kehidupan ini, menjadi berkat dalam kehidupan ini. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, menolong sesama yang miskin, mendukung setiap pelayanan misi, memberitakan Injil keselamatan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Ini merupakan pelayanan yang akan mempermuliakan Bapa di sorga, seperti yang dilakukan oleh gereja kita. Dari tahun 2016 sampai tahun 2017, ada kurang lebih 3-4 kali kita menjadi berkat bagi saudara-saudara kita di Cijayanti. Berpuluh-puluh juta berkat Tuhan mengalir melalui gereja di tempat ini. Belum lagi pelayanan secara pribadi jemaat-jemaat. Ada jemaat-jemaat di antara jemaat-jemaat di tempat ini setiap bulan dia mempersembahkan untuk panti-panti asuhan. Ada juga jemaat-jemaat di tempat ini yang membantu panti reda yang ada di Bogor dan di Sentul. Demikian juga menolong sesama, bahkan yang tidak seiman mereka tolong. Dan inilah pelayanan yang memuliakan Tuhan. Karena dengan demikian Bapa dipermuliakan. Ketika mereka melihat perbuatan-perbuatan baik daripada umat Tuhan, maka mereka memuliakan Bapa di sorga. Itu yang dilakukan oleh gereja kita. Tetapi firman Tuhan katakan, jemaat di Roma pun melakukan hal yang sama. Tetapi Tuhan mau jemaat di Roma juga lebih sempurna. Kita jangan tinggal diam. Kita jangan berpangku tangan. Tahun 2018 ini kita harus lebih banyak berbuat buat misi, banyak memberi buat misi. Kita pertingkatkan persembahan-persembahan kita, perpuluhan-perpuluhan kita, persembahan-persembahan misi kita, baik di gereja maupun di mana pun kita berada. Kita banyak menolong orang lain, banyak berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Karena dengan demikian kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti yang Roma 12 ayat yang pertama katakan, karena itu aku menasihati kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita akan melakukannya bersama-sama. Amin. Haleluya. Gembala sidang, Dirman, kami staf pastoral, kami siap menjadi pemimpin bagi saudara untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan memang itu dilakukan oleh Gembala sidang, Pak Dirman. Mereka hanya mengurus jemaat dan misi. Bulan Februari kita akan misi ke Sulawesi Utara. Amin. Gereja yang sedang dibangun di sana, Pak Gembala sudah perlihatkan fotonya, sudah hampir selesai. Sudah dimulai dengan iman daripada Pak Gembala. Mari kita jemaat sama-sama menyelesaikannya. Amin. Haleluya. Demikian juga di Sumatera Utara. Pak Dirman menyaksikan kemarin. Mari kita perbanyak pelayanan misi kita. Seperti jemaat-jemaat yang ada di Roma. Mereka giat melakukan misi. Sehingga jemaat-jemaat di Roma diberkati oleh Tuhan. Mengapa saya katakan jemaat-jemaat di Roma diberkati oleh Tuhan? Karena tulisan-tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini sudah menyelamatkan banyak orang. Bahkan tulisan-tulisan Rasul Paulus di dalam kitab Roma ini menjadi doktrin kekristenan. Dan salah satu ayat di dalam kitab Roma ini yang menyelamatkan seorang bapak gereja, Agustinus, ketika dia di dalam kehilangan pengharapan, ada secari kertas melayang-layang di udara dan jatuh di hadapannya, dan dia membaca akan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Roma. Dia bertobat, dan selama kurang lebih 1000 tahun tulisan-tulisan daripada Agustinus itu menjadi referensi dari seluruh gereja di dunia di dalam mereka menafsirkan firman Tuhan.
Dan Tuhan inginkan jemaat-jemaat di CWS menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Apa yang kita lakukan di tempat ini, apa yang kita lakukan di tempat-tempat yang lain, itu akan menjadi satu model juga bagi gereja-gereja lain. Bahwa sekalipun jemaat mereka baru 200 sampai 250, sekalipun mungkin perbendaharaan keuangan mereka belum begitu banyak, tetapi mereka menjadi berkat, mereka menjadi kesaksian, mereka membangun gereja, mereka membangun blessing center, mereka memiliki pelayanan sosial, mereka memberkati banyak orang. Saya bangga melayani di dalam gereja yang seperti ini. Tidakkah saudara bangga berada di gereja yang seperti ini, yang mempersiapkan kita untuk menerima mahkota kehidupan di surga yang mulia? Ketika saya melihat satu tayangan TV, saya bilang, "Mah, itu mobilnya itu di bawah jembatan layang di Amerika, itu tertinggi dengan kontainer yang panjangnya 50 meter. Artinya apa? Pencobaan bisa kita alami kapanpun, kematian dapat kita alami apapun, kapanpun di dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak perlu takut karena Tuhan melindungi kita. Dan sekalipun itu sudah waktunya bagi kita, karena kita sudah berbuat banyak buat Tuhan, mahkota kehidupan Tuhan sudah sediakan buat kita. Jangan kita menjadi sama seperti pasangan Lazarus di dalam Lukas pasal yang ke-16, hanya hidup untuk diri sendiri. Dia pakai jubah seorang raja, tapi ketika mati Lazarus masuk ke surga, dia mati, dia masuk ke alam sengsara yaitu Hades, dan mengemis di dalam kesengsaraannya. Tuhan tolong jauhkan kita dari hal tersebut. Bagaimana caranya menaruh harapan pada Allah saja? Yang ketiga, dengan kita tekun berdoa di dalam Roh Kudus. Mari kita lihat 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang kelima. 1 Timotius 5 ayat yang kelima. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Orang yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapan hidupnya secara pribadi, keluarganya, pekerjaannya, bisnisnya dan pelayanannya menurut ayat ini. Kalau kita benar-benar menaruh harapan hanya kepada Tuhan, kita harus berdoa siang dan malam. Amin. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata, lagi pula di situ ada Hana, ayat ke-37. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam ia beribadah. Dia seorang janda selama puluhan tahun, dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Kemudian dia beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pasangannya yang bukan suaminya bernama Simeon, mereka sama-sama berdoa dan berpuasa dalam bait Allah. Sehingga apa yang terjadi? Waktu Yesus lahir, tidak dikatakan mereka ada di padang di kandang domba itu, ya, tidak ditulis. Tetapi mereka lah yang pertama-tama oleh Roh Kudus mereka dipertemukan dengan Mesias. Ketika Yesus baru 8 hari dibawa ke bait Allah untuk diserahkan kepada Allah, Simeon yang menanti-nantikan pengharapan Israel, Hana yang berdoa siang dan malam, akhirnya berjumpa dengan Mesias. Dan ketika mereka berjumpa dengan Mesias, mereka bisa berdoa untuk Mesias. Mereka mengucapkan berkat atas Mesias, bahkan memberikan nubuatan akan apa yang terjadi atas Tuhan Yesus. Dalam ayat ke-34, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak
orang. Ketika kita bertekun di dalam doa, ketika kita menanti-nantikan Tuhan di dalam doa, maka saya percaya kita akan bertemu dengan Tuhan. Dia akan memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita pribadi, apa yang akan terjadi dalam kehidupan keluarga kita, apa yang akan terjadi dalam kehidupan pelayanan kita, pekerjaan kita, bisnis kita. Dia akan beritahukan, dan yang pasti dia akan memberikan kabar baik karena kita menghormati Tuhan, karena kita menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup, karena kita memuliakan Tuhan dengan seluruh hidup kita, karena kita tekun di dalam doa, beribadah kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Untuk itu saya mengajak jemaat-jemaat yang ada di CWS Sentul City, apapun yang menjadi pergumulan saudara, banyak berdoa. Kalau saudara belum melihat jawaban atas pergumulan saudara, berpuasalah. Gembala katakan, puasa itu seperti batu tempat pisau asa. Semakin kita kuat berpuasa, maka semakin tajam pisau doa kita. Dia akan menembus langit-langit. Dia akan Tuhan jawab setiap doa-doa yang kita naikkan. Bahkan Alkitab mengajarkan kepada kita, Roma 8 ayat yang ke-26, Roh Kudus akan membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh Kudus akan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Untuk itu, mari kita bersandar hanya kepada Tuhan saja, dan kita menghormati Tuhan dalam hidup ini. Maka berkat Tuhan akan mengikuti kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur kepadamu pada siang hari ini, karena hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Dan hamba berdoa, kiranya Tuhan akan menolong kami, sehingga kami akan terus disempurnakan, terus diperlengkapi oleh Tuhan, untuk menjadi Allah di tangan Tuhan, menjadi kesaksian, menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena gereja-Mu di tempat ini menolong kami untuk mengerti kehendak-Mu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Untuk itu kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami akan selalu menghormati Tuhan. Kami akan selalu memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Saudara Simpson. Kiranya Tuhan saja akan terus menyertai dan memberkati. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita datang ke dunia ini dalam keadaan yang tidak memiliki apa-apa. Kita juga akan kembali ke surga, tidak akan membawa apa-apa. Jadi mari kita menjalani kehidupan kita yang Tuhan berikan pada kita selama Dia memberikan nafas pada kita di dunia ini, dengan kita memiliki hati sebagai hamba yang senantiasa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dan senantiasa kita setia dan taat kepada setiap firman dan perintahnya. Mari kita mengangkat pujian itu, mati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga. Satu ke dunia. Ku tinggal semua.
Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang dipenuhi oleh rahmat dan anugerah Allah, arahkanlah matamu pada salib Kristus, arahkanlah pikiran dan hatimu pada Allah Bapa di surga, dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungi. Tuhan menyenangkan kau dengan kasih-Nya, dan wajahnya dan memberi kau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan